Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide. Tetap bersama saya Irfan Rapsodi di edisi selanjutnya dari gitu ya, Bos. Nah, jadi apa kabarnya nih? Silakan jawab dulu. Baik, keren. Apakah sehat? Jawab dulu. Bagus, sehat. Alhamdulillah, soalnya kan COVID lagi tinggi. Jadi kayaknya kita harus proteksi diri ya. Walaupun mungkin kita udah ngelihatnya alah biasa aja lah COVID. Nah, kalau lu kena kan baru oh iya, kenapa gue nggak pakai masker lagi gitu. Apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan ya kayaknya ya. Soalnya kemarin bulan-bulan lalu, 2 minggu sebelumnya tuh panasnya nauzubillah min zalik. Terus sekarang eh, musim hujan sudah kembali. Semoga dia selalu baik kepada kita. Jadi tidak ada banjir bandang terutama di rumah saya ya. Nah, disclaimer dulu, mungkin ini eh, jaket saya warnanya merah ini, tapi saya tidak ada afiliasi tertentu ya, apalagi afiliasi dengan Manchester United tentu saja. Untuk episode kali ini kita seperti biasa akan memberikan fakta-fakta yang akan membuat jiwa-jiwa Anda itu tergerak untuk mencari tahu lebih dalam tentang fakta ini, yakin gue, karena fakta yang saya hadirkan ini lain daripada yang lain. Nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang sama ya mohon maaf. Nah, jadi ini sejauh ini faktanya cuma satu doang sih ya. Cuma kayaknya panjang sih. Coba ya kita tes. Jadi fakta yang saya akan gue berikan hari ini adalah ketika Perang Dunia Satu. Nah, yang pertama, pada tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama, itu pada hari Natal, tanggal 25 Desember, ada namanya dengan istilah Christmas Truce. Jadi gencatan senjata ketika hari Natal ya. Ini kembali kita dengan kitab hitam. Kitab hitam ini biar biar nggak salah. Ntar kalau dihujat, gue viral karena dihujat kan. Agar juga ya. Nah, jadi gencatan senjata ini tuh sangat terkenal nih dan menjadi semacam mitos hingga sekarang ya karena banyak banyak versinya. Tapi gue akan memberikan versi yang menurut gue bagus dan source-nya tuh terpercaya. A1 Ordal, orang dalam kota. Jadi tanggal 25 Desember 1914 ketika Perang Dunia Satu berkecamuk. Nah, pada saat hari Natal 25 Desember itu tentara Inggris itu mendengar tentara Jerman di seberangnya di parit. Dulu kan kalau perang dunia satu tuh perangnya parit ya, di dalam dalam parit. Apalagi lu di garis depan, di front line. Jadi paritnya bukan sedekat-dekat gini, agak jauh lah. Ya, mungkin 500 meter kali ya, atau sekilo, nggak tahu deh. Mungkin Anda bayangin aja sendiri. Tapi itu parit-parit yang sangat dalam sekali. Nah, itu tentara Inggris mendengar tentara Jerman itu menyanyikan Christmas Carol. Jujur aja saya nggak tahu ya lagu Christmas Carol itu kayak gimana, mungkin Anda bisa menjelaskan, takut saya salah kan. Jadi tentara Jerman itu menyanyikan lagu Christmas Carol. Bingung nih tentara Inggris. Wih, ngapain lagi perang nih nyarinya, nyanyi-nyanyi nih. Akhirnya tentara Inggris ikut nyanyi juga. Ikut nyanyi juga, akhirnya mereka saling saut-sautan tuh. Weh brother, weh gimana nih, asikin aja bro. Gitu mungkin ya. Jadi mereka saling saut-sautan karena itu kan lagi perayaan Natal dan mayoritas mereka melakukan merayakan hari Natal gitu. Dan ketika itu terjadi, ini peristiwanya ada di front line ya. Front line Perang Dunia Satu. Gue gak tahu deh, ini di Western kah, di garis barat atau utara, gue nggak tahu ya. Harus riset mendalam lagi. Kalau lu tahu lu komentar aja ya. Harus riset yang mendalam lagi. Jadi nggak semua front line kayak gitu ya. Ada garis-garis front line itu kan panjang banget ya dari barat sampai utara. Itu ada part kecil dari front line itu yang Christmas truce ini, gencatan senjata di hari Natal ini. Kalau garis yang lainnya sih perang perang biasa aja, tetap ada mayat dan lain-lain. Nah,
ketika Christmas truce ini terjadi, akhirnya tentara Inggris dan Jerman keesokan harinya mereka bertemu di tanah tidak bertuan. Jadi ini bukan punya negara A, B, C, atau D. Dan mereka ketemu tuh, merayakan Christmas. Mereka ngobrol-ngobrol, bertukar cindera mata. Habis itu membersihkan mayat-mayat. Jadi nguburin mayat masing-masing lah. Bersihin parit. Bahkan yang paling terkenal ini adalah mereka bermain bola bersama-sama. Tapi bukan Jerman lawan Inggris tuh nggak kayak gitu. Jadi gue ngeliat satu video, ini source-nya lu bisa search sendiri di iwm.org.uk. Nah itu nanti ada videonya. Jadi ada kesaksian bahwa mereka lagi ngumpul ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada bola aja gitu. Nggak tahu yang nendang siapa, mungkin Lionel Messi atau Sergio Ramos nendang ke sana dulu. Tiba-tiba ada bola, akhirnya udah mereka saling passing main-main gitu. Jadi nggak, bukan yang Inggris lawan tentara Jerman, itu nggak kayak gitu. Jadi mereka bermain bola, bersihkan parit bersama-sama, ngobrol-ngobrol, ya dengan keterbatasan bahasa ya, soalnya kan Jerman bahasa sendiri, Inggris bahasa sendiri, paling ngomongnya ibu, ibu gitu, atau enggak no 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 shoot no shoot gitu, bisa juga kan. Ini sebenarnya ini ya agak agak menarik juga ya, soalnya di perang dunia kedua sepertinya nggak ada yang kayak gini ya. Jadi perang dunia satu di front line ini bagus, Christmas terus ini sangat ikonik sekali hingga akhirnya foto-fotonya ini tersebar. Soalnya kan zaman dulu nggak ada sosmed, masa iya selfie tahun 1914 nggak ada. Jadi foto-fotonya tersebar dan di surat kabar itu udah ini tuh terpampang. Oh ada Christmas terus dan lain-lain. Sampailah ke komandan-komandan mereka antara kedua belah pihak ini. Nah, komandan Inggris dan Jerman ini nggak suka nih, nggak setuju dengan adanya gencatan senjata selama Christmas doang ketika ketika Christmas ini. Soalnya ditakutkan kalau tentara-tentara lain tahu, maka tuh satu jalur, satu front line itu ya udah mereka main bola bareng semua. Jadi gencatan senjata semua. Sedangkan para komandan petinggi-petinggi ini kan pengennya mereka saling bunuh-bunuhan ya. Walaupun selama 4 tahun perang dunia pertama tuh ya frontline itu kalau gua nggak salah ya, Inggris itu maju mundurnya cuma ya paling 5 meter atau 500 meter gitu. Apa 5 kilo ya lupa. Ya nggak seberapa gitu. Dan Jerman juga sama. Jadi nggak ada perubahan yang berarti, udah di situ-situ aja, di parit-parit itu aja. Tapi ini kita kembali ke gencatan senjata ketika Natal ini pada tahun 1914. Jadi di bagian kecil frontline ini akhirnya mereka dibilang ini komandan gak suka, udah lu balik perang deh. Kira mereka kembali perang. Jadi pada balik, mungkin ya ilustrasinya mereka pada kembali ke satu pos masing-masing. Oke siap semua. Iya, 3, 2, 1. Pas. Mungkin kayak gitu ya. Detailnya gue nggak tahu. Lu cari narasumber lain aja. Tapi menariknya juga eh, minoritas tentara yang ada di situ, sebagian kecil lah, itu tetap menjalankan gencatan senjata secara tidak langsung. Dalam arti gini, misalnya dia nembak, suruh nembak, ya dia nembak angin aja, nggak bunuh orang gitu dari kedua belah pihak. Tapi nggak semuanya ya. Jadi anggaplah yang gencatan senjata waktu itu kan semua. Nggak boleh nih perang lagi. Nah segininya doang nih. Nah segininya doang. Ini mereka tetap mempertahankan hingga akhir perang jiwa gencatan senjatanya karena mereka merasa udah kayak ngapain sih kita bunuh-bunuhan dan kenapa tidak diperbolehkan sama para petinggi ini, para high commander ini, karena ditakutkan tahun-tahun berikutnya akan gitu semua. Pada saat Natal udah kita break dulu deh sehari, nah nggak mau kan. Dan ketika perang itu kan kita nggak tahu ya kapan selesainya. Jadi apapun bisa terjadi, bisa aja dalam satu hari itu atau dalam jam itu
tiba-tiba ada salah satu pihak yang akhirnya bisa menembus batas, akhirnya masuk ke dalam apa, bergerak jauh dari paritnya, itu bisa aja. Soalnya kan kita nggak bisa prediksi kan perang kayak gimana. Tapi ini menunjukkan juga bahwa manusia tuh emang pada dasarnya nggak suka saling bunuh-bunuh. Mereka saling bunuh-bunuhan itu ya karena ada tekanan, ada paksaan, ya ada perintah seperti tadi. Pada dasarnya para tentara pada saat itu ya, dan gua rasa sih semuanya ya, yang mereka jadi tentara nggak pengen juga lagi mereka perang gitu. Mereka pengennya damai-damai aja gitu. Jadi itu kehidupan pelajaran kita hari ini ya, dan fakta yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Ya mungkin orang-orang eh, bagian-bagian negara lain tuh pada belum tahu. Itu ya. Jadi hari ini satu satu aja. Nanti kedepannya mungkin ada sekitar 500. Ini gue juga pengen eh, ngasih tahu juga. Ini kan kita sudah sering ada video di konten gue dan konten Wanjer. Kalau dirasa ada masukan atau ide-ide, sanggahan, mentor negatif, ya negatifnya nggak usah negatif-negatif banget ya. Kritik dan saran aja. Itu boleh di kolom komentar atau apa. Jangan malu-malu. Biar kita sama-sama kenal juga kan 2024 nih. Inilah kita sama-sama meninggi lah. Gitu. Jangan lupa juga di follow IG kita. Kita juga ada podcast kalau lu pengen tahu. Jadi itu aja ya. Uh, untuk hari ini, pesan saya untuk hari ini adalah ketika Anda menjadi manusia seutuhnya, belum tentu semua manusia itu mempunyai kuping yang sama. Nah, itu dia. Sampai jumpa lagi minggu depan.